Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Misbah Usudur. Hari ini mau demo praktikum 56, 57, 58, 59, Bang. Ini kalau nggak salah yang pertama. Langsung aja nomor 56 itu disuruh langkah ketik ulang kode hitung A.py. Ini ada di sini. Habis itu pada tab main py ubah nama berkas tersebut menjadi data txt. Oke, jadi ini pertama kali data 3 kalau nggak salah. Jadi ini harus diubah dulu supaya nanti ini merujuk ke data txt yang ini. Data txt ini kan berisi ada berapa buah huruf nih, ada A, B, C, D sampai Z, alfabet kan. Habis itu R ini maksudnya read. Maksudnya waktu udah berkas ini, variabel berkas itu sama dengan pembukaan dari file dari data txt ini yang dibaca. Udah dibaca apa yang ada di dalam ini. Karena kan dibaca beda kalau A itu kan appending, jadi ditambah. Kalau W write, jadi ditulis. Tapi karena ini cuman baca, habis itu kita ubah kita inisiasi pecacah sama dengan 0. Habis itu untuk setiap satu karakter yang ada pada berkas. Jadi untuk setiap data yang ada di dalam ini satu karakter nih A, C, ini satu karakter tuh maksudnya. Yang ada dalam berkas yang udah dibaca ini, habis itu periksa apakah huruf A atau A gede. Jika karakternya huruf kecil atau enggak huruf A besar, maka bilangan cacah yang tadi di sini ditambahkan sama dengan 1. Jadi ini nanti untuk setiap satu karakter kan. Jadi untuk setiap data yang ada di dalam data txt ini, setiap ada huruf A kecil atau A gede, itu bakal dibuat nilainya itu jadi 0 tambah 1 jadi 1. Kalau ada 2 jadi 2 gitu. Lalu berkas di close supaya enggak bercampur sama perintah selanjutnya. Habis itu print jumlah huruf A atau A dalam berkas. Hasil ini cacah. Cacah ini dia bergantung sama cacah yang di sini. Ini kan cacah pertama. Habis itu karena udah kita ada syarat tadi, ya udah ini cacah berarti tambah 1. Oke, gitu aja. Habis itu run. Nah, ini kan ada 4. Jadi untuk huruf A ini kan ada 4, cuma di sini, sini, sini sama sini, sini aja. Oke, habis itu yang ini disuruh mana nih? Ya udahlah. Kalau nggak salah ubah praktikum 56. 56 nih yang ini, sehingga yang dihitung bukan hanya huruf A tapi semua huruf A dari A sampai Z. Jadi ini nanti bakal kita buat bukan huruf A or A gede kayak tadi. Bukan kayak gini, tapi bakal kita beri syarat is alpha. Is alpha itu maksudnya nih, Bang. Maksudnya kayak untuk pasti dia tuh huruf, bukan nggak ada angka. Nah, itu maksudnya. Jadi untuk setiap huruf yang ada di dalam nanti bakal kebaca berapa buah hurufnya gitu. Untuk A misalnya ada 39 kayak gini. Nah, ini datanya jadi sebanyak ini. Udah gitu. Habis itu gini. Kan tadi gini kan. Habis itu kita pakai weight ini. Ini dia merujuk untuk file. Ya. Weight ini biasa merujuk untuk file. Kenapa pakai weight ini? Karena weight ini direkomendasikan atau disarankan, sangat disarankan supaya nggak kecampur aduk. Habis itu data txt, r, s berkas. Habis itu huruf ini kita buka dictionary atau kamusnya. Habis itu untuk setiap karakter yang ada dalam berkas read, jika karakter adalah huruf, maka huruf kecil sama dengan karakter lower, atau enggak konversi huruf yang tadi ada di sini jadi huruf kecil. Habis itu kalau hurufnya nggak ada di dalam dictionary, habis itu tambahkan dan inisialisasi dengan nilai 1. Jadi misalnya kayak kalau nggak ada huruf kecil yang ada di dalam huruf ini, dia bakal mendeskripsikan setiap angka 1 itu berarti pertambahan 1. Ini kan huruf ya kan, ini huruf. Jadi yang dihitung tuh huruf kecil ini.
Huruf kecil ini kan kayak gini tadi kan. Ya udah. Habis itu jika huruf sudah ada di dictionary tambahkan nilai 1. Jadi ini maksudnya kayak kena semua gitu. Jadi ya udah kena semua. Alias bakal semua kehitung. Habis itu untuk huruf hitung insorted atau enggak ini di list atau enggak disesuaikan urutannya sesuai sama huruf. Habis itu items, huruf yang ada di dalam ini kan huruf nih kan, huruf. Jadi untuk setiap yang ada di dictionary ini bakal jadi data yang diurutkan. Habis itu print huruf upper, huruf yang digedekan. Ini kan gede nih kan. Ini gede, hurufnya digedekan itu untuk setiap A sampai Z. Habis itu hitung. Ya udah hitung ini ya seberapa banyak tadi yang hitung tadi ini di atas. Udah habis dihitung ada berapa buah. Nah, itu ini datanya gitu. Udah gitu. Habis itu run. Ya gini. Habis itu yang nomor 58 itu kita disuruh buat sebuah program yang akan menghitung rata-rata nilai yang akan didapatkan suatu kelas. Jika data nilai terdapat pada berkas nilai CSV. Jadi kita disuruh hitung semua nilai rata-rata yang ada dalam data CSV ini. Nah, ini semuanya. Ini kan 0, 1, 2. Jadi nanti mungkin kita pakai yang 2. Yang row 2-nya. Nah, kayak ini contohnya. Jadi, kita akan import CSV. Import nih dia khusus untuk CSV karena nggak bisa kita pakai yang gini, ya kan? With open ini. Habis itu CSV ini try, setiap try pasti ada accept. Nah, ini udah kebuka nih kan? Kebuka berkas. Ini berkas nih cuman jadi nggak ada apa-apa. Cuman berkas ini dia ngerujuk ke sini. Habis itu R kebaca new line sebagai file. Alah. Udah. Habis itu reader csv.reader ini kita apa nih? Kayak dibaca semua data-data yang ada pada CSV. Habis itu ini ditetapkan total nilai pertama itu 0, jumlah nilai itu 0. Ini total nilai semuanya, jumlah nilai semuanya. Habis itu for row in reader. Jadi untuk setiap untuk setiap variabel yang ada str-nya di dalam CSV ini, nilai itu diambil dari angka desimal yang terdapat pada row yang kedua. Ini kan kedua nih. Ini kedua. Habis itu total nilai itu bakal ditambahkan sama dengan nilai. Jadi untuk total nilai itu kan nanti ini total nilai ini nanti bakal ditambahin semua. Bakal ditambahin sama dengan nilai. Jadi untuk setiap yang ada nilai di dua-dua ini itu bakal masuk ke sini. Habis itu jumlah nilai sama dengan plus tambah sama dengan 1. Habis itu hitung rata-rata nilai. Ini maksudnya nanti bakal jadi per bawahnya. Misalnya ada berapa jumlah nilainya? Ada 10 orang. Ya udah, berarti untuk setiap kali dimasukin angka nilai ini bakal ketambah 1 gitu. Habis itu rata-rata semuanya itu sama dengan total nilai kan bagi jumlah nilai. Itu kita semua tahu rumusnya gimana. Rata-rata semua nilai yang terdapat pada CSV akan direturnkan rata-rata semua. Gimana? Sangat mudah. Habis itu accept kecuali jika tidak ada yang didapatkan filenya atau not found error. Ya ini misalnya nggak didapatkan CSV-nya kan, berkas tidak ditemukan. Habis itu nggak di return none, ya udah nggak ada apa-apa. Habis itu exception pengecualian SE. Ya udah ini terjadi kesalahan, nggak ada kesalahan apa-apa gitu. Misalnya itu biasa terjadi karena udah nggak ada data yang diambil dari CSV ini. Habis itu ya udah if name ini kalau nggak salah untuk jadikan str. Habis itu ini sama dengan main berkas nilai CSV.
rata-rata semua, hitung rata-rata nilai berkas. Ini hitung rata-rata nilai, ya kan? Oke, ini untuk definisi tadi. Hasil berkas. Kalau rata-rata semuanya nggak ada, maka is not known, tidak akan tidak ada. Itu maksudnya ada. Karena min kali min kan plus. Hasil print nilai rata-rata semua. Titik 2F ini ya komanya ada 2 buah berarti di belakang. Contohnya kayak gini. Nah, 71,67. Itu ya karena kan yang di print ini aja. Harusnya 59. Setengah jam lagi. Oke. Bisa. Habis itu bisa. Habis itu yang definisi hitung rata-rata Rahmat berkas. Ini readme disuruh 58 sama kayak di belakang ini. Cuman bedanya kita cuma disuruh cari nilai dari si Rahmat. Nah, misalnya contoh kayak gini. Tapi kita belum tahu berapa hasilnya ya kan. Habis itu kan beda nih. Habis itu kita cari sama kayak tadi. Cuman yang kita bedainnya itu kalau nama dot lower seberangkat Rahmat, berarti untuk setiap nama yang terdapat pada si Rahmat itu maka total nilai Rahmat itu bakal ditambah sama dengan nilai. Nah, ini bakal ditambah setiap ada nilai dari si Rahmat yang diletakkan kedua 012 itu bakal ketambah semua. Habis itu ini juga sama kayak tadi. Kalau jumlah nilai Rahmat lebih dari 0, maka dia akan memberikan rumus total nilai Rahmat per jumlah nilai Rahmat ini. Ya udah, kan total per datanya ada berapa buah. Habis itu ya return rata-rata Rahmat, disimpan hasil nilainya. Kalau tidak, else, tidak ada data untuk Rahmat. Ini misalnya kalau nggak ada yang namanya si Rahmat. Habis itu except file not found error, ini kalau nggak ada berkas. Ini except exception, ini kalau terjadi kesalahan. Ini if name, sama juga kayak tadi main. Ini bakal keluar nilai dari CSV, ya kan? Nilai dari CSV ini kan. Nah. Habis itu rata-rata Rahmat itu bakal dihitung sebagai angka desimal nanti bakal keluarnya ya kan. Kenapa? Karena udah ada float. Kalau INT beda, integer. Habis itu agak pilot dikit. Habis itu rata-rata Rahmat, jika rata-rata Rahmat nggak ditemukan alias yang kayak tadi ini kan. Dia tetap ditulis, cuman nggak ada datanya tapi nanti. Nggak. Ini is not known ini maksudnya ada. Ini bakal ada. Ini output. Ini adalah output dari nilai yang sudah dimasukkan. Rata-ratanya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah 100. Amin.